ada sejak 2017 begitu ya, dan sekarang sudah 2024. Seperti apa rencana ke depannya? Mungkin boleh di-share sedikit kira-kira timeline Elvicto atau target-target hingga 5 tahun ke depan? Oke, jadi Elvicto ini kedepannya akan fokus pada distribusi kayak gitu, karena kita biar kita pede dengan produk kita pede dengan formulasi kita pede dengan kualitas kita yang memang menurut aku masterpiece gitu ya, yang dimana produk-produk ini banyak banget testimoni yang udah kita dapatkan, cowok-cowok pada nyaman dibandingkan dengan mereka menggunakan produk yang lain seperti itu. Jadi kita cukup pede dengan kualitas produk kita, sehingga kita mau semua masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan produk kita dengan lebih mudah seperti itu. Karena sebenarnya kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, Mbak, dari ya Sabang sampai Merauke lah kira-kira gitu. Nah tapi kan ada bagian-bagian distribusi kecil yang memang itu sangat mempermudah mereka untuk mendapatkan gitu ya. Jadi mereka bebas dari ongkos kirim dan lain-lainnya kayak gitu. Itu sih yang bakalan jadi fokus kita untuk kedepannya kayak gitu. Kalau ngomongin untuk 5 tahun ke depan ya kita mudah-mudahan ya memang kita tetap kita tetap gagah sampai 5 tahun ke depan untuk menjadi skincare pria gitu. Maksudnya karena gini, aku nggak enak ngomongin kayak kita tuh cukup pionir dalam mengedukasi skincare untuk pria gitu. Maksud aku mau mempertahankan hal ini sampai 5 tahun ke depan sampai seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak ngomongin kita mau seperti apa, kita mau benar-benar terdistribusi dengan baik sampai 5 tahun ke depan, dan memang kita mau merubah lifestyle pria di Indonesia yang tadinya tidak menggunakan skincare jadi menggunakan skincare sih. Itu aja sih. Kalau untuk kayak go global apa itu kayaknya aku sih belum kepikiran ke situ, karena aku daripada membebani pikiran aku untuk mendistribusi ke internasional, itu kayaknya aku lebih baik membebani pikiran aku untuk melihat tren-tren atau teknologi-teknologi baru yang bisa kita develop di Elvicto kayak gitu. Jadi aku lebih fokus ke situ sih. Oke, mungkin kalau untuk go global katanya nanti dulu. Bagaimana untuk go public alias IPO? Ada nggak sih rencana ke sana? Aku sih belum kepikiran ke sana ya. Sebenarnya kalau soal sebenarnya investor tuh banyak banget, Mbak, dari dulu yang ngajakin ya mau masuk gitu ya. Cuman aku ngelihat ya kalau masuk terus gimana ke depannya gitu loh. Belum ada yang sevisi misi sama aku sih. Kayak gitu. Karena aku ngerasa ya untuk sekarang kita harus, PR kita adalah merubah stigma skincare cuman bisa dipakai sama wanita, tapi bisa juga dipakai pria kok, itu wajar kok gitu. Itu dulu gitu. Sama ya aku mau fokus untuk distribusi tadi, itu sih. Baik, apakah itu menjadi tantangan yang terbesar? Karena kalau kita lihat sebenarnya skincare di Indonesia sendiri itu kan tantangannya adalah produk-produk impor begitu. Apakah ini menjadi salah satu tantangan juga di Elvicto? Iya, tentu produk-produk impor itu menurut aku ada dua, aku klasifikasi jadi dua, Mbak. Memang ada produk impor yang menjadi tren, kadang produk-produk impor yang memang high quality aja gitu yang masuk ke Indonesia gitu ya. Yang dimana produk-produk lokal juga aku lihat sekarang sudah mampu bersaing dengan kualitas mereka kayak gitu. Tapi klasifikasi yang satunya lagi adalah soal produk impor yang izinnya belum ada, tapi sudah beredar gitu. Itu juga cukup banyak sih. Jadi harapan aku sih pemerintah cukup bisa menyoroti tentang hal itu ya, sehingga pattern-patternnya tuh lebih kuat, sehingga tidak adalah produk-produk yang lisensinya nggak jelas tapi beredar gitu. Ya itu sih, itu kita butuh dukungan dari pemerintah juga sih, agar ya kita tidak tergerus juga kan, brand lokal jadi
nggak capek mikirin hal seperti itu gitu. Baik, kita tahu El Victo ini adalah produk lokal, tapi bagaimana dengan ramuan di dalamnya? Apakah bahan bakunya ini juga 100% lokal? Kalau memang ada muatan impornya, berapa persen dari keseluruhan? Oke, kita muatannya itu mostly lokal semua, Mbak. Cuman memang ada beberapa kandungan yang lokal itu belum punya. Jadi kita memang harus impor itu gitu. Tapi kan sebenarnya basically konsep impor adalah yang terbaik adalah ketika kita mengimpor barang mentah, lalu kita olah di sini menjadi barang jadi gitu. Itu salah satu impor yang menurut aku baik untuk dilakukan gitu loh. Tapi kalau impor barang jadi kan itu agak gimana ya, agak kurang baik gitu ya, impor yang kurang baik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau soal bahan kita usahakan semuanya bahan-bahan Indonesia. Bahkan kemarin aku tuh punya tim, Mbak, tim research and development yang memang berpengalaman. Aku pede banget sih sama tim aku yang ini gitu, karena memang aku tektok banget sama mereka dan aku memberikan target-target penting untuk mereka gitu. Karena kita percaya bahwa yang paling penting dalam sebuah perusahaan itu adalah produknya. Marketing seperti ujung tombak gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi yang paling menjadi inti adalah kualitas produknya. Karena produk akan bicara. Orang akan stay, akan repeat itu karena produknya kayak gitu. Jadi memang kita fokus banget sama kualitas-kualitas produk. Dan balik lagi ke bahan-bahan yang kita gunakan, kita mostly memang menggunakan bahan-bahan yang asli Indonesia. Bahkan kemarin aku meeting sama tim research development aku, kalau kita mau ngecek ada bahan-bahan yang memang pengrajin Indonesia nih, bukan pengrajin, bahasanya apa ya? Ya yang dipanen dan dikelola langsung sama wilayah mana ya, Wonosobo apa di mana gitu kalau nggak salah. Nah itu tuh kita mau coba visit, mau coba pelajarin dan mau coba pakai bahan-bahan seperti itu. Kayak gitu. Baik, kalau dilihat dari persentase, berapa persen sih yang masih diambil dari impor, dan apakah dengan adanya barang impor dalam ramuan El Victo ini artinya juga El Victo ini terpengaruh dengan kurs yang mungkin sekarang sangat volatil? Menurutku kalau berapa persen, sekitar 70% kita masih pakai bahan dari Indonesia ya. Sisanya itu cuma bahan-bahan yang tidak bisa kita temukan di Indonesia kayak gitu. Ya 20-30% lah yang kita impor gitu. Seperti itu sih. Baik, lalu untuk target terdekat nih hingga akhir 2024 saja. Tadi kan kita sudah bicara yang untuk long term gitu. Okay. Hingga akhir 2024 mungkin ada target-target tertentu selain distribusi yang ingin dicapai. Misalnya mungkin ingin membuat pabrik sendiri misalnya. Aku sebenarnya udah ada pabrik sendiri, Mbak. Tapi itu bukan skincare ya. El Victo ada parfum gitu. Jadi parfum. Dan itu baru beroperasi sih di tahun ini, bulan depan.